Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selamat Putri. Saya dari kelompok C2 dari Prodi PSIK 5C. Saya di sini akan mempraktekkan bagaimana cara memijat bayi. Sebelumnya, apa sih manfaat dari pemijatan bayi ini, Bunda? Jadi, pemijatan bayi ini tujuannya yaitu untuk menstimulasi bayi agar dapat meningkatkan perkembangan bayi. Selain itu juga dapat meningkatkan berat badan bayi. Adapun manfaat dari pemijatan bayi yaitu untuk menghindari posisi salah pada bayi, kemudian untuk menghindari kontraktur, sebagai langkah untuk merangsang visual auditori, kemudian juga dapat meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan bayi. Selain itu juga dapat meningkatkan sistem imun pada bayi. Adapun juga manfaat yang dapat dirasakan oleh ibu bayi, yaitu dapat meningkatkan kedekatan atau ikatan antara ibu dengan bayi. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan diri ibu, sehingga untuk produksi ASI meningkat. Selain itu juga dapat bermanfaat sebagai anti stres untuk ibu. Kemudian untuk pemijatan bayi ini dilakukan pagi hari sebelum mandi atau pada malam hari sebelum tidur. Adapun ini sesuaikan sesuai usia. Apabila yang harus diperhatikan lagi untuk alat dan apa saja yang harus diperlukan sebelum memijat bayi, yaitu yang pertama menjaga kebersihan lingkungan agar bayi itu tetap nyaman. Kemudian menentukan suhu dan kondisi yang senyaman mungkin untuk bayi. Dan untuk kebersihan ibu sebelum memijat bayi diusahakan untuk kuku tidak boleh panjang, yaitu kuku harus bersih. Kemudian tidak lupa untuk mencuci tangan sebelum melakukan. Kemudian untuk alat apa saja yang digunakan, diusahakan menggunakan alas yang rata, alas yang senyaman mungkin. Kemudian diberi handuk agar saat pemijatan bayi juga terasa nyaman. Kemudian menggunakan baby oil. Baby itu perlu diperhatikan apabila bayi dalam keadaan tidur atau setelah makan, diusahakan jangan langsung memijat bayi, karena hal itu dapat mengganggu bayi juga. Apabila bayi yang sedang tertidur tidak boleh untuk dibangunkan untuk pemijatan. Kemudian untuk bayi yang setelah makan atau sebelum makan dalam keadaan lapar atau dalam keadaan perut kosong itu juga tidak boleh dipemijatan, karena dapat memberikan ketidaknyamanan pada bayi itu sendiri. Kemudian apabila dilakukan setelah makan itu gumoh. Kemudian saya akan mencontohkan bagaimana dari prainteraksi sampai pemijatan. Yang pertama itu bayi sudah diletakkan, sudah senyaman mungkin, sudah ruangan dan tempat semua sudah disetting dengan sebagaimana rupa. Kemudian jangan lupa untuk interaksi kepada ibu, meminta pendapat kepada ibu. Ya, assalamualaikum ibu, perkenalkan saya Putri. Saya di sini akan membantu ibu si adik ya, agar adik juga lebih nyaman. Saya nanti akan membantu untuk pemijatan bayi. Nanti ibu bisa perhatikan karena ini juga bisa ibu praktekkan di rumah. Mulai. Nah, yang pertama itu membuka beduang bayi. Baik. Adik, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Putri. Adik kita melakukan pemijatan bayi ya. Oh iya, sebelum itu diperhatikan untuk kondisi bayi. Apabila bayi memiliki kondisi seperti suhu yang tinggi atau bayi baru saja jatuh atau apa, itu jangan langsung dipijat ya, karena itu dapat menambah mungkin sakit untuk bayi sendiri. Kemudian pada bayi yang kondisinya tidak baik itu juga sangat mempengaruhi. Ada kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada bayi. Apabila bayi yang jatuh atau memiliki kondisi yang kurang fit, itu diperiksakan dahulu kepada dokter atau tenaga medis untuk diberikan penanganan yang lebih khusus. Baik adik, kita mulai ya pemijatan bayi. Yang pertama, posisikan bayi senyaman mungkin, bayi sudah nyaman. Kemudian berikan baby oil pada tangan ya. Ini udah bersih, kita letakkan baby oil, kemudian bisa. Yang pertama yaitu menggunakan teknik putar India itu dilakukan dari paha ke bawah. Jadi hanya menggunakan mengusap seperti ini. Kemudian untuk pijatan yang kedua yaitu prastutar itu dilakukan perasan, tapi jangan terlalu keras karena posisi ini bayi yang masih kecil dan sangat sensitif, jadi kita melakukan perahan dari atas ke bawah. Kemudian
memberikan tekanan pada telapak kaki dari pangkal telapak kaki kita urut ke atas. Kemudian memberikan tarikan pelan pada jari-jari kaki. Diusahakan jangan terlalu keras ya bunda. Dan setelah itu gerakan peregangan yaitu posisi tangan kita itu berbentuk huruf C. Untuk jempol menekan pangkal telapak, kemudian yang telunjuk ini menekan jari-jari kaki. Jadi seperti ini ya bunda ya, ini kita tekan seperti agar renggang di telapak kakinya. Kemudian selanjutnya tekan telapak kaki yaitu 3 titik, pangkal, tengah, atas. Jadi ini dilakukan sesuai kebutuhan ya bunda, sesuai kenyamanan anak juga. Kemudian urut ke bawah pergelangan ini punggung kaki bayi, diurut ke bawah ya, baik seperti ini. Dan setelah itu gerakan yang kedua yaitu putar punggung kaki seperti ini. Setelah itu perahan Swedia ini kebalikan dari perahan India, yaitu diperah dari bawah ke atas. Jadi dari pergelangan kaki hingga pangkal paha diperah ke atas, lakukan secara lembut ya bunda. Kemudian untuk gerakan yang terakhir yaitu gerakan menggulung. Jadi taruh seperti ini, digulung seperti ini ya bunda, dilakukan secara lembut. Ini juga dilakukan pada kaki yang sebelah kiri dengan urutan yang sama, yaitu pemijatan kaki. Apabila sudah selesai, itu tahap yang terakhir yaitu merapatkan kaki bayi, kemudian kita tarik ke bawah. Tariknya lembut sesuai kenyamanan bayi agar rapat. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu pemijatan pada perut. Pemijatan pada perut itu diperhatikan lagi untuk tidak melakukan penekanan yang terlalu berlebih, karena di sini bayi sangat rentan dan sensitif untuk bagian perut. Yang pertama yaitu gerakan mengayuh sepeda, yaitu tangan kanan dan kiri itu ke bawah secara perlahan ya, seperti ini ya bunda, sampai ke perut. Kemudian setelah itu sama seperti gerakan tadi, cuman kakinya bayi diangkat. Jadi seperti ini, menggunakan tangan kanan atau tangan kiri sesuai kenyamanan bunda. Setelah itu menggerakkan bulan matahari, yaitu yang sebelah kanan akan membentuk setengah lingkaran sesuai arah dari jam, setengah lingkaran. Kemudian yang kiri satu lingkaran penuh seperti ini ya bunda. Jadi kita posisi lurus ini ya, ini, dan yang kiri putaran, satu putaran full. Sini dilakukan selembut mungkin agar bayi juga nyaman. Nah setelah itu gerakan I love you ini dilakukan menggunakan tangan kanan, yaitu ini I itu gerakan ke bawah diurut seperti ini sesuai kebutuhan. Kemudian diafragma kita membentuk L terbalik dari atas, ini dari kanan bayi ya, dari kanan bayi ke kiri terus ke bawah. Nah itu untuk gerakan bentuk huruf U. Huruf U itu dari bawah perut, maksudnya dari bawah perut kita tarik ke atas membentuk huruf U terbalik. Kemudian memberi tekanan dengan jari-jari ini, memberi tekanan kecil-kecil saja ya bunda. Nanti ini seperti ini, kita memutar, melingkar searah jarum jam. Dan untuk gerakan perut sudah kita usap lembut. Kemudian ke gerakan lengan. Gerakan lengan itu diperhatikan apakah bayi dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian dilihat apakah ada benjolan atau tidak. Apabila tidak, mari kita lakukan. Gerakan ini hampir sama seperti kita melakukan gerakan pada kaki, tapi tidak ada tekanan pada telapak tangan.
Baik, kita mulai. Untuk yang pertama, gerakan perah India. Perah India dari atas, dari pangkal lengan atas sampai ke bawah. Setelah itu putar-putar. Gerakan perah putar seperti ini dari atas ke bawah. Kemudian kita lembut pada jari-jari tangan. Pelan-pelan saja Bunda, tidak ada gerakan tekanan. Nah, kita lanjut pada gerakan untuk mengurutkan punggung tangan bayi. Ya, seperti ini ya Bunda. Nah, kemudian putar pada pergelangan tangan. Pelan-pelan Bunda. Ya, pelan-pelan. Setelah itu kita melakukan gerakan perah Swedia. Itu kita lakukan dari bawah ke atas. Seperti ini, seperti ini. Kita lakukan selembut mungkin agar bayi lebih nyaman. Kemudian yang terakhir yaitu gerakan menggulung seperti ini. Seperti itu ya Bunda. Sudah. Untuk pemijatan pada tangan sebelah kiri itu sama urutannya. Untuk kepala yang pertama yaitu gerakan menyetrika dahi. Dahi ini jempol Bunda ada lurus di atas dahi bayi. Seperti ini pelan-pelan. Jangan sampai menekan bayi. Jadi kita usahakan dari samping. Bayi kecil. Ya, seperti ini kita lakukan selembut mungkin, lebih buat bayi lebih rileks. Kemudian untuk gerakan yang kedua yaitu menyetrika alis. Setelah menyetrika alis, kita menggunakan gerakan senyum satu. Senyum satu itu dari alis Bunda. Saya buka kacamata. Dari alis terus ke bawah mata. Seperti ini kita lakukan gerakan selembut mungkin. Kemudian senyum dua itu dari hidung ke atas kuping atau telinga. Jadi seperti ini urutin. Nah, ini senyum dua sudah. Kemudian senyum tiga itu dari bawah mulut naik ke atas, melewati telinga ke bawah dan bertemu dengan dagu. Lakukan sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir untuk pemijatan pada kepala yaitu berikan bulatan-bulatan kecil pada dagu agar anak juga bisa terstimulus untuk lebih nyaman dan makan. Untuk gerakan kepala sudah selesai. Selanjutnya itu gerakan untuk punggung. Usahakan anak nyaman, diberikan bantal ya Bun, punggung. Gerakan yang pertama yaitu gerakan gerakan depan belakang. Jadi seperti ini ya Bun. Usahakan lakukan selembut mungkin sesuai usia bayi. Untuk gerakan yang kedua yaitu menyetrika dari belakang kepala sampai ke bawah. Untuk tangan kanan kita menahan daerah pantat. Ya, lakukan sesuai kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya seperti menyetrika tadi, tapi ini kakinya agak diangkat ya Bun. Seperti ini, lakukan sesuai kebutuhan. Kita posisikan bayi secara horizontal atau lurus dengan badan kita. Nah, seperti ini dilakukan gerakan putaran. Lurus dengan bunga ya Bun, pelan-pelan. Lakukan pelan-pelan berputar sampai ke pangkal punggung dan lakukan kembali ke atas. Setelah itu melakukan gerakan menggaruk bayi. Menggaruk Bunda diingat jangan sampai kukunya panjang. Jadi kita buat gerakan seperti ini. Nyaman, bayi sudah nyaman. Kemudian setelah menggaruk itu kita pijat-pijat ini. Baik, untuk selanjutnya kita lakukan gerakan relaksasi. Relaksasi ini bertujuan untuk peregangan pada bayi yang sudah dipijat tadi Bunda agar lebih rileks lagi. Tangan kanan dan kiri atas bawah itu digerakkan. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu gerakan diagonal antara tangan dan kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Yang
sangat disarankan kainnya jangan lupa untuk bayi diberi selimut atau bisa diberikan ASI agar bayi bisa tidur. Nah, insya Allah setelah melakukan pemijatan ini, badan bayi sudah merasa nyaman, enak, dan tidurnya lebih berkualitas. Baik Bunda, seperti itu. Terima kasih ya adik ya, tadi sudah dipijat, badannya sudah nyaman. Nanti malam bisa tidur lebih nyaman ya dek ya. Seperti itu apa yang sudah saya sampaikan mengenai praktek memijat bayi. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.